Lahnya Allah. Jadi tugasnya itu apa? Menyatukan perintah dengan kehendaknya nih. Jadi kehendak Allah, ini perintah Allah. Perintah Allah itu statis, tidak berubah, tapi kehendak Allah berubah sesuai perubahan rububiyah. Zat Allah tidak berubah. Kalau afal itu bagaimana kudrat bagaimana irodat, dan irodat bagaimana ilmu. Yang nggak berubah itu status Tuhan nggak berubah, zat Tuhan nggak berubah. Afalnya karena sifatnya berubah, bukan berubah menjadi dua, menjadi tiga gitu ya. Irodatnya tetap satu, tapi dia hidup, dia merubah, mengijad, mengidam. Itu juga udah perubahan di fungsi sifat, bukan di basic sifat ya. Di fungsi sifat yang berubah itu fungsi, bukan basic. Basic sifat gak berubah, fungsi sifat yang berubah. Irodatnya mengijad, dari yang tidak ada menjadi ada, udah berubah. Ada satu tanda perubahan dalam irodat Allah. Jadi la ilaha illallah, illallah itu dimana taat ada, menyatukan irodat dengan perintah, itu ada usaha, di situ ada suluk, di situ ada suluk, baru nikmatnya tauhid dapat. Artinya setiap yang kita kehendaki menyatu dengan kehendak Tuhan, dengan perintah Tuhan, ya udah nikmat iman maksudnya. Karena seluruh pesantren-pesantren tauhid pasti akan diinternalisasikan pelajarannya ke bab irodat. Di irodat di situ sulit dibaca karena udah termasuk tasis, ketentuan yang sifatnya individu. Ada lagi blok, ada orang Ambon begini logatnya, tasisnya lain kan. Orang Sunda begini, tasisnya lain. Kekayaan tasis Allah memang tidak satu. Yang satunya itu cuma irodatnya doang, tasisnya banyak sesuai af'al dan maf'ul yang ada. Jadi nilai banyaknya maf'ul menunjukkan nilai banyak tasis dari produk irodat yang satu, manawi gitu, untuk mencapai dzikru nikmat, sehingga pas sholat Fatihah mengesahkan sholat mengesahkan agama, tetapi Fatihah hanya disahkan dengan syahadat. Ketika Muhammadur Rasulullah, kita berburu taat ke Rasul. Terus ketika la ilaha illallah, ada roja illallah yang dipitaat ku abdi, tidak ada yang ingin saya taati kecuali Allah. Maksudnya berdoa gitu. Jadi pas nyebut illallah itu hatinya hati doa gitu, memohon. Tidak ada yang ingin aku taati ya Allah kecuali engkau. Baru minta diijabah. Nah, sehingga ngelikoi dulu ijabahnya, mungkin nanti kerasakan. Idrok kita sendiri yang akan menemukan di dalam, di batin, di internal kita. Baru pas iya kana budu, wa iya kana sini ada kontak. Di situ ada kontak, karena di situ juga udah kalimat mukhotobah nggak bisa digoibkan, iya kak nggak bisa diiyahukan. Berarti wajib orang liko, berarti wajib orang bertemu Allah, mukhotobah langsung dengan Allah. Di situ baru sholatnya sah gitu, sah. Kemudian untuk menambah nilai nikmat di nilai sholat aja dulu, karena kita menerapkan dzikru nikmat bahwa nikmat iman itu di sholat pertamanya. Saya sholat itu karena ingin menikmati iman saya ke yang menyuruh saya sholat, walaupun nggak kelihatan di mana Allah ada, terserah. Karena kita mah untuk dasarnya kita ingin menikmati iman kita ke yang menyuruh sholat ke saya. Nah, baru kita temukan sholat itu dibuka dengan takbir. Nah, ruku dibuka dengan takbir, sujud dibuka dengan takbir, kecuali tidak saja hanya sami Allah liman hamidah.
Nah, kenapa Anda sujud pakai takbir? Yang nggak bisa sujud kalau nggak membesarkan Allah. Buat apa kita sujud tanpa tahu kebesaran Tuhan? Kalaupun sujud tanpa tahu kebesaran Tuhan, itu sujudnya anak-anak gitu kan, yang masih belajar. Ketika kita sujud, dipertanyakan dulu ke diri, kenapa saya sujud? Ya intinya karena Allahnya akbar. Kalau Allahnya nggak akbar, ngapain sujud? Itu alasan tafsir buat kita yang di atas 15 tahun untuk merasakan nanti sholatnya ada halawah sholat gitu. Itu tihangnya di nikmat di sholat lah. Nikmat iman juga dikembalikan dulu ke fikih atau ke tiang agama itu sendiri, sholat. Nah, karena tiangnya fikih juga pasti sholat dulu yang dikupas di kitab apapun itunya, Pak. Dan yang pertama menyusun kitab paling rapih itu Imam Hanafi, dia kupas itu dari toharoh dulu. Berarti kan pas tabiqul khairat, dahulukan dulu yang baik, kan gitu. Kalau sholat memang baik, tapi ada yang lebih baik dari sholat, wudunya dulu gitu. Nah, syaratnya dulu. Muadalah kitabnya jadi sangat posisional, toharoh dulu, kemudian bab sholat disusun. Dan itu dimulai oleh Hanafi. Itu juga bagian dari dikru nikmah atau nikmat iman kita gitu. Nikmat iman ke qada, nikmat iman ke kiamat juga harus kita temui. Jadi biarlah orang yang kiamat, kita nggak merasakan kiamat nikmat gitu, cuma ngelihat oh kiamat berarti mati dulu. masuk nikmat ya masa. Bisa ada nikmat iman ke malaikat. Orang bertemu Allah nikmat, bertemu Rasul nikmat, apalagi dari jalur nasab ya kan. Terus nikmat yang jarang ditemui itu nikmat ketemu malaikat, nikmat ketemu kitab, dia bisa tahfidz, bisa memaknai, kemudian menemukan kitab yang tidak bertulis berhuruf ada di Baitul Ijah. Itu juga jarang ditemui. Ya, jadi, tapi semuanya harus nikmat iman itu mencakup yang 6 baru nyampe puncak lah itu. Sehingga di sholat di syahadatnya itu ilallahnya itu memohon. Jadi atau dalam perzikiran kita ada illallahu illallah, ada yang dimunmarkan, ada yang disamarkan kalimat sebelumnya yang mustasnanya. Jadi tidak ada yang saya taati atau yang ingin saya taati kecuali Allah. Itu mewakili la maujud, la ma'bud, la matlub, la maksud. Dan tujuannya untuk membentuk orang taat intinya. Untuk taat harus menggabungkan apa yang dimurad oleh Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini krisis tauhid itu di situ gitu. Dan kita sebagai murabillah yang fitrah, hati itu kan fitrah dulu. Murabillahnya yang di dalam ini hati. Ini raja gitu. Kita punya hak pilih, hak ikhtiar, memukhtar dengan doa dan lain-lain. La yuradul qada illa bidu'a. Sesuatu kehendak Tuhan tidak akan dirubah oleh Allah kecuali dengan doa. Maksudnya di situ kita ngimamin diri sendiri, saat memimpin diri sendiri, maksudnya memimpin diri sendiri, memimpin irodat. Jadi Allah itu menguji dengan irodatnya. Kamu mau salah diantar gitu, mau benar diantar. Tujuannya supaya ngaji juga, ikro bismillah. Kalau memang ini baik, tadabur teruskan. Kalau memang jelek ya punya Allah juga nikmat, enggak langsung orang nantang Tuhan langsung diajar, enggak, suka ngasih dulu waktu. Terus itu juga bagian dari nikmat punya Allah gitu. Jadi bukan nikmat iman itu mah, nikmat udah lebih dekat lagi, bukan nikmat imannya, cuma lebih dari situ. Likom, nikmat rububiyahnya, nikmat likonya. Kalau nikmat iman baru nikmat kepercayaan aja. Cuma karena iman ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikat, iman hakikat tuh hakikat ya
prestasinya juga kan pasti beda-beda. Kalau nikmat hakikat atau nikmat hakikat itu kayak nikmatnya Nabi Khidir, dia bisa bertransfigurasi menjadi siapapun, yang penting laki-laki. Dia bisa terbang seperti yang diceritakan oleh Syekh Muhyiddin, penyusun kitab Al-Mukasyafah Wasyafatul Qulub. Dia pernah bertemu, katanya Nabi itu terbang. Hal-hal semacam itu nih ya nikmat yang sangat diindividukan ke seorang wali gitu. Seorang wali. Tapi nikmat iman taklid juga masih ada lah, masih ada. Cuma nggak boleh selesai sampai iman taklid. Kalau betah di situ bisa jadi kufur menurut sebagian, karena saking jangan terlalu terlena di situ, harus, karena ada yang lebih penting, nikmat iman ilmu. Nikmat iman ilmu itu udah nikmat ausat loh, pertengahan gitu. Jadi umum agama sangat tengah. Seperti itu bising aya nu moal naros gitu ya mah. Udah sampai